ketika harus menolong orang asing. Namun pada akhirnya ia tetap memilih untuk bertindak berdasarkan rasa kemanusiaan. Jadi si Simon ini melambangkan manusia yang hidup dengan nilai empati dan kepedulian. Nah, adapun tokoh istri Simon berperan sebagai representasi sikap realistis dalam kehidupan manusia. Ia khawatir tentang kebutuhan hidup sehari-hari dan masa depan keluarga mereka. Meskipun demikian, ia tetap memiliki rasa iba dan akhirnya menerima Michael dengan baik. Jadi tokoh ini menunjukkan bahwa kekhawatiran terhadap kebutuhan hidup adalah hal wajar, tetapi tidak seharusnya menghilangkan rasa kemanusiaan. Terus selanjutnya ada tokoh Michael yang memiliki peran simbolis yang sangat penting. Ia bukan sekedar tokoh cerita, melainkan sarana bagi Tolstoy untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Jadi Michael ini melambangkan kesadaran ilahi yang belajar dari manusia melalui pengalamannya. Membaca diajak memahami bahwa kasih sayang adalah nilai mendasar dalam kehidupan manusia. Adapun selanjutnya itu ada alurnya. Ya, jadi alur cerpen ini itu bersifat linear dan progresif. Jadi ceritanya ini dimulai dengan pengenalan kehidupan Simon yang miskin, kemudian berlanjut pada peristiwa pertemuannya dengan Michael. Nah, terus konflik dalam cerpen ini tidak bersifat fisik atau dramatis, melainkan lebih berupa konflik batin dan pergulatan moral tokoh. Nah, bagian klimaks suka terjadi saat jati diri Michael terungkap dan jawaban atas pertanyaan tentang kehidupan manusia disampaikan. Nah, jadi penyelesaian ini cerita bersifat reflektif dan tenang, tanpa kejutan yang berlebihan. Nah, alurnya ini memperkuat kesan bahwa fokus utama cerpen bukan hanya ketegangan cerita, tapi pada pesan moral yang ingin disampaikan. Adapun nilai moralnya yaitu dalam cerpen ini bahwa manusia hidup karena kasih sayang. Jadi Tolstoy ini menegaskan bahwa cinta dan kepedulian terhadap sesama adalah kekuatan utama yang menghidupi manusia. Selain itu, cerpen ini juga mengajarkan bahwa manusia tidak sepenuhnya mampu mengendalikan hidupnya, sehingga tidak perlu terlalu takut pada masa depan. Jadi cerpen ini juga menyampaikan pesan bahwa kebahagiaan tidak selalu berkaitan dengan kekayaan materi. Nah, justru melalui kesederhanaan dan hubungan antar manusia, hidup dapat memiliki makna yang lebih dalam. Nah, jadi nilai-nilai moral ini disampaikan tanpa kesan menggurui, sehingga pembaca dapat merenungkannya secara personal. Adapun gaya bahasanya, yaitu gaya bahasa yang digunakan Tolstoy dalam cerpen ini bersifat sederhana, lugas dan komunikatif. Ia menggunakan kalimat-kalimat yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Jadi dialognya ini digunakan secukupnya dan berfungsi untuk memperjelas karakter tokoh, bukan untuk menciptakan konflik besar. Jadi kesederhanaannya itu gaya bahasa ini justru memperkuat pesan moral cerita. Tolstoy seolah ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai kehidupan yang penting tidak perlu disampaikan dengan bahasa yang berlebihan. Dengan gaya bahasa yang tenang dan narasi yang mengalir, baca diajak untuk memahami makna cerita secara dalam. Kesimpulannya yaitu cerpen apa yang hidupi manusia karya Leo Tolstoy merupakan karya sastra yang sederhana dari segi cerita, tetapi kaya akan makna moral dan kemanusiaan. Nah, melalui tema kasih sayang, tokoh-tokoh manusiawi, alur yang tenang, nilai moral yang kuat, serta gaya bahasa yang dilugas, Tolstoy berhasil menyampaikan pandangan mendalam tentang hakikat kehidupan manusia. Nah, cerpen ini tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga bermakna bagi pembaca masa kini, khususnya dalam memahami arti kemanusiaan di tengah kehidupan modern. Begitu saja presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Vira. Udah buka sesi tanya jawab kan? Langsung Pak? Ya. Bagaimana Pak? Mau bertanya jawab lah.
Ayo langsung bertanya dijawab, bertanya dijawab. Problemnya apa? Apakah Anda sudah bagikan layar saya? Sudah kelihatan kan? Sudah sih Pak. Oke, teman-teman, baik, saya akan mempresentasikan cerpen karya sastra Jepang yang berjudul Analisis Intrinsik dan Ekstrinsik Cerpen Rashomon karya Ryunosuke Akutagawa. Jadi teman-teman, cerpen ini berasal dari Jepang. Baik, pendahuluan Rashomon. Cerpen ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1915 dan mengambil latar pada akhir periode Heian, masa ketika Jepang mengalami kemunduran sosial dan politik. Cerpen ini tidak hanya mengkaji cerita tentang seorang pelayan dan perempuan tua di gerbang tua yang rusak, tetapi juga menggambarkan krisis moral manusia dalam situasi ekstrim. Akutagawa menghadirkan dilema etis yang kompleks. Apakah manusia tetap harus berpegang pada moralitas ketika kondisi hidup tidak lagi menjamin keberlangsungan hidupnya? Analisis terhadap cerpen Rashomon menjadi penting karena karya ini tidak hanya kuat secara struktur cerita intrinsik, tetapi juga syarat dengan pengaruh sosial, historis, dan psikologis. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas secara mendalam unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen Rashomon serta keterkaitannya dalam membangun makna keseluruhan cerita. Baiklah, saya akan masuk ke pembahasan. Jadi, saya akan membacakan sinopsinya. Cerita ini mengisahkan seorang pelayan yang baru saja dipecat oleh tuannya dan terjebak di bawah gerbang besar yang rusak saat hujan turun. Ia berada dalam kebingungan dan keputusasaan karena tidak tahu bagaimana cara bertahan hidup. Saat mencari perlindungan di dalam gerbang, ia menemukan seorang perempuan tua yang sedang mencabuti rambut dari mayat untuk menjadikan wig. Awalnya ia merasa jijik dan marah, tetapi perempuan itu membela diri dengan mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan hal tersebut demi bertahan hidup, dan bahwa mayat itu semasa hidupnya juga melakukan kejahatan. Penjelasan tersebut mengguncang pikiran sang pelayan. Ia mulai mempertimbangkan bahwa dalam kondisi sulit, tindakan salah bisa dibenarkan demi keselamatan dirinya. Akhirnya ia merampas pakaian perempuan tua itu dan meninggalkannya, memilih menjadi pencuri agar bisa bertahan hidup. Cerpen ini menggambarkan konflik moral manusia ketika dihadapkan pada situasi ekstrim, serta mempertanyakan batas antara benar dan salah dalam kondisi kritis. Adapun analisis intrinsik dari cerpen ini, yaitu tema utamanya yaitu krisis moral dan relativisme etika. Penulis ini menggambarkan situasi ketika batas antara benar dan salah menjadi kabur. Tema ini bersifat universal karena menyentuh persoalan dasar manusia, bagaimana bersikap ketika dihadapkan pada pilihan sulit antara nilai moral dan kebutuhan hidup. Dan selanjutnya ada tokoh dan penubuhan. Tokoh utamanya yaitu sang pelayan yang baru dipecat. Ia digambarkan sebagai sosok yang lemah, ragu, dan namun memiliki kesadaran moral pada awalnya. Tokoh ini bersifat dinamis karena mengalami perubahan karakter dari ragu menjadi berani melakukan kejahatan. Adapun yang tokoh kedua, perempuan tua berperan sebagai tokoh pendukung sekaligus simbol pembenaran moral. Dia mencabuti rambut mayat untuk dijual dan membenarkan tindakannya dengan alasan bertahan hidup. Tokoh ini menjadi katalis perubahan sikap tokoh utama. Adapun ketiga, latar tempat berupa gerbang Rashomon yang rusak melambangkan kehancuran tatanan sosial. Latar waktu senja penunjukan malam menggambarkan peralihan dari terang ke gelap, simbol perubahan moral tokoh utama. Suasana suram dan mencekam memperkuat konflik psikologis. Adapun alur yang digunakan yaitu alur maju dengan struktur sederhana, pengenalan konflik, pertemuan dengan perempuan tua, konflik batin, dan klimaks.